Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan buatan, yaitu tematik bahasa Indonesia. Yuk dipersiapkan buku IPS-nya. Silahkan dibuka halaman 9. Sebelumnya, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil anak-anak simak buku, perhatikan Ustazah. Lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia. Lingkungan buatan. Apa saja? Yang pertama, persawahan dan perkebunan. Sawah merupakan lahan yang dibuat manusia untuk menanam padi. Nah, di negara kita ada 4 jenis sawah. Yang pertama, sawah tada hujan, kemudian sawah irigasi, sawah pasang surut, dan sawah lebak. Nah, pasti kalian sudah pernah ya melihat sawah. Oke, lanjut perkebunan. Nah, tanaman perkebunan misalnya ada teh, karet, kopi, kelapa sawit, dan tebu. Nah, di sini contohnya untuk gambar yang atas itu adalah gambar perkebunan teh, kemudian gambar yang bawah itu termasuk perkebunan kopi. Setelah ada persawahan, ada perkebunan, yang kedua ini adalah permukiman. Permukiman itu apa? Permukiman adalah daerah yang dibuat manusia untuk dijadikan tempat tinggal. Permukiman dapat berada di daratan atau di perairan. Nah, gambar yang pertama ini adalah pemukiman yang ada di daratan seperti kita ya. Sekarang kita ada di permukiman yang ada di daratan. Kemudian gambar yang kedua ini contoh permukiman yang ada di perairan anak-anak. Oke, seperti itu. Paham ya? Ustazah lanjutkan. Yang ketiga adalah bendungan dan waduk. Nah, apa itu bendungan dan waduk? Bendungan adalah bangunan yang dibangun untuk menahan atau membendung aliran air sungai. Sedangkan waduk adalah penampungan atau kolam raksasa yang dibentuk oleh air sungai yang dibendung. Yang pertama itu adalah contoh bendungan di Nusa Tenggara Barat, sedangkan gambar kedua, nah waduk itu adalah bagian penampung air, sedangkan bendungan adalah bangunannya. Lingkungan buatan yang keempat adalah jalan dan jembatan. Nah, kita sudah tahu ya jalan itu apa? Nah, jalan adalah lingkungan buatan yang dibuat manusia untuk menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain. Oke, kita sudah tiap hari melalui jalan. Ada jalan raya, ada jalan yang lebih kecil. Sedangkan yang kedua tadi apa? Jembatan. Oke, jembatan adalah bangunan yang menghubungkan dua tempat yang terpisah. Untuk gambarnya seperti pada gambar berikut. Oke, di sini ada jembatan yang menghubungkan antar pulau. Jadi jembatan ini ada di laut, di atas laut. Kita juga pernah melihat jembatan yang ada di daratan. Itu tadi tentang jembatan dan juga jalan. Nah, selanjutnya anak-anak adalah taman kota. Pernahkah kalian jalan-jalan ke taman kota? Oke, kita lihat ya pengertian dari taman kota. Taman kota adalah sebidang tanah yang ditumbuhi rerumputan atau pepohonan yang ada di tengah kota. Taman kota berfungsi untuk apa? Untuk menyaring debu dan asap kendaraan, kemudian meredam kebisingan kota, dan sebagai tempat rekreasi. Selanjutnya anak-anak, yang keenam adalah pelabuhan.
Siapa yang pernah ke pelabuhan? Di sana ada apa anak-anak? Ada kapal, betul. Nah, pelabuhan adalah tempat kapal laut berhenti atau berlabuh di daratan. Fungsinya untuk sebagai sarana transportasi dan perdagangan. Nah, contoh dari pelabuhan itu seperti ini gambarnya. Oke anak-anak, yang ketujuh adalah bandar udara atau disingkat bandara. Bandara adalah tempat pesawat itu terbang, lepas landas, dan mendarat. Nah, kita lihat ya, untuk fungsinya sebagai apa? Sebagai sarana transportasi dan memperlancar arus mobilisasi manusia serta barang. Jakarta, contoh bandar udara di mana? Di Bandara Adi Sucipto maupun Bandara YIH. Oke anak-anak, Ustazah lanjutkan. Untuk tugas hari ini, silahkan menuliskan jenis sawah di Indonesia. Di halaman 9 tadi silahkan dibuka kembali, ditulis di buku kalian masing-masing. Oke, kemudian kirim ke Ustazah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, itu dulu dari Ustazah tentang lingkungan buatan. Kita akhiri ya dengan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.